뭐야? 먹이는 이거 대박. 알았어. Hai sedulur seputar dunia alur. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul On Your Wedding Day. Udah pada tahu belum nih filmnya? Filmnya romantis banget dan endingnya bikin baper loh sedulur. Film ini dari Korea Selatan, sebuah film komedi romantis yang dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Lee Sok-geun dan diperankan oleh Park Bo Young dan Kim Yong Kwang serta sederet artis lainnya. Film ini sangat recommended banget bagi sedulur yang demen banget film-film drama romantis seperti film ini. By the way, film On Your Wedding Day ini menceritakan tentang perjalanan cinta dua anak muda yang bertemu pertama kali di bangku SMA. Di film ini kita akan melihat bagaimana hubungan keduanya berkembang mulai dari teman sekolah, teman dekat, sampai pacaran. Apakah mereka berdua akan berjodoh sampai pelaminan? Di film ini kita belajar makna dari perjuangan dalam mempertahankan suatu hubungan. Seperti apa sih alur ceritanya? Saya tegaskan ya sedulur, ini hanya spoiler alur cerita film. Lebih baik sedulur langsung menonton filmnya, karena menonton film secara keseluruhan, sedulur akan merasakan sudut pandang dan sensasi yang berbeda tentunya. Kita lanjut ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Woo-yeon sedang mengajar pelajaran olahraga. Usai mengajar, Woo-yeon kembali ke kantor. Melihat di atas mejanya ada sebuah surat dari Hwang Seung-hee. Lalu, ia duduk memandangi surat sambil tersenyum simpul, mengingatkan kembali awal bertemu dengan cinta pertamanya. Alur pun bercerita mundur yang dimana kita diperlihatkan masa lalu Woo-yeon yang sedang berkelahi dengan musuh-musuhnya. Karena sering berkelahi, di kantor Woo-yeon mendapatkan hukuman dari guru. Tiba-tiba ada seorang siswi baru bernama Seung-hee datang menemui wali kelasnya. Woo-yeon melihat Seung-hee, kemudian Woo-yeon mengajak kenalan. Namun, Seung-hee terlihat sangat jutek dan menganggap acuh Woo-yeon. Kemudian, Seung-hee berucap bahwa celana Woo-yeon sobek, membuat Woo-yeon malu dan kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, Seung-hee ingin membuang sampah. Woo-yeon mengikuti dan menarik kertas-kertas yang menempel di seragam Seung-hee. Karena kesal, Seung-hee mengajak Woo-yeon bolos dengan memanjat tembok tinggi dan makan di tempat kesukaan Seung-hee. Malam harinya ketika mau pulang, Woo-yeon mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu. Di perjalanan, Woo-yeon menanyakan hal mesum kepada Seung-hee, membuat Seung-hee menanyakan apa yang sudah Woo-yeon beli. Ternyata Woo-yeon membeli kondom. Dengan spontan, tangan Seung-hee mendarat kencang di pipi Woo-yeon dan tertawa karena tingkah bodoh Woo-yeon. Pagi harinya di sekolah, Seung-hee bertemu Woo-yeon yang sedang berkelahi. Seung-hee mengabaikan dan melanjutkan perjalanannya karena sudah berniat untuk bolos. Dengan cara memanjat dinding menggunakan kursi, namun ia terpleset dan jatuh. Untung ada Woo-yeon langsung menangkapnya. Lalu mereka pergi bolos bersama dan membeli makanan kesukaan Seung-hee yaitu tteokbokki. Woo-yeon menawari Seung-hee untuk menjadi pacarnya supaya Taeki tidak mengganggu Seung-hee lagi. Jika sepakat, Woo-yeon akan berhenti berkelahi dengan Taeki dan musuh-musuhnya. Tak lama kemudian, Taeki datang menghampiri Seung-hee dan Woo-yeon. Seung-hee mengatakan mereka sudah pacaran dan meminta Taeki untuk tidak mengganggu lagi. Ditambah, Woo-yeon meledek Taeki, membuat Taeki kesal lalu mengancam Woo-yeon dan pergi meninggalkan mereka. Pagi hari di kantin, Woo-yeon sedang makan bersama Seung-hee. Tiba-tiba, Woo-yeon dilempar susu oleh Taeki, namun Woo-yeon tidak menghiraukan Taeki. Kemudian, mereka berdua bolos lagi. Di depan minimarket, mereka berdua sedang mengobrol
Tiba-tiba Seung-hee melihat guru dan berlari disusul Woo-yeon. Mereka berdua bersembunyi di dalam gudang agar guru tidak berhasil menemukan mereka berdua. Keesokan harinya di sekolah, Woo-yeon diancam dan dipukuli Taeki. Namun Woo-yeon tidak melawan. Seung-hee yang melihat kejadian itu merasa sedih. Malam harinya mereka makan bersama. Setelah makan, Woo-yeon mengantar Seung-hee pulang. Saat di jalan, Seung-hee melihat mobil ayahnya. Seung-hee terkejut dan ketakutan. Di sekolah, Seung-hee terlihat murung. Woo-yeon mencoba menghibur Seung-hee dengan menyanyikan lagu kesukaan Seung-hee. Seung-hee pun tersenyum bahagia karena ulah Woo-yeon. Keesokan harinya, di dalam kelas, Woo-yeon melihat kursi Seung-hee kosong. Lalu, pulang sekolah, Woo-yeon mencari rumah Seung-hee yang kebetulan di sekitar situ ada keributan. Rasa penasaran Woo-yeon mempertemukannya dengan Seung-hee. Karena malu, Seung-hee mengusir Woo-yeon untuk secepatnya pergi. Besok paginya di sekolah, Woo-yeon terlihat lesu duduk di taman. Tiba-tiba ada panggilan telepon. Ternyata Seung-hee mengabari Woo-yeon dan bercerita tentang ayahnya kepada Woo-yeon. Seung-hee mengakhiri percakapan di telepon, kemudian Seung-hee menaiki bus bersama ibunya pergi keluar kota untuk menghindari ayahnya. Di tempat lain, Woo-yeon sedang olahraga lari untuk mengikuti tes masuk ke Universitas Hankook. Ia pun diterima di universitas tersebut. Kabarnya, ia mendengar bahwa Seung-hee kuliah di universitas yang sama. Lalu Woo-yeon mencari Seung-hee menelusuri setiap jalan dan akhirnya ia menemukan Seung-hee sedang bersama temannya. Woo-yeon masih mencintai Seung-hee sama seperti awal mereka bertemu. Di sebuah kosan tempat Woo-yeon tinggal, mereka sedang menikmati makan malam bersama. Lalu tak lama kemudian Seung-hee membuka pintu kos, mengajak Woo-yeon untuk berbicara di luar. Woo-yeon sangat bangga ketika Seung-hee datang ke kosannya. Ternyata Seung-hee ingin menyampaikan bahwa Seung-hee sudah mempunyai pacar. Di pagi harinya, Woo-yeon berlatih bermain football bersama temannya untuk merebut hati Seung-hee lagi. Namun, Seung-hee lebih memperhatikan pacarnya. Karena kesal, Woo-yeon pergi meninggalkan lapangan. Dalam kelas, teman Seung-hee menanyakan tentang Woo-yeon dan meminta untuk dikenalkan padanya. Di jalan, saat Seung-hee bersama Woo-yeon, Seung-hee memberitahu kalau temannya menyukai Woo-yeon. Namun Woo-yeon menolak. Seung-hee pergi duluan dan membantu orang tua yang sedang memasukkan barang ke dalam mobil. Woo-yeon pun ikut membantu hingga selesai. Malam harinya, saat Woo-yeon dan teman-teman sedang menonton film dewasa, tiba-tiba polisi datang dan membawa Woo-yeon bersama Seung-hee ke kantor. Di kantor, mereka diinterogasi tentang kejadian tadi siang. Seung-hee dan Woo-yeon telah membantu perampok. Mereka mencoba menjelaskan bahwa semua salah paham, namun mereka tetap ditahan dalam sel karena polisi masih menyelidiki kasusnya. Namun, Woo-yeon dan Seung-hee tertawa tak henti-henti. Di pagi harinya, Woo-yeon dan teman-teman sedang duduk. Kemudian, satu persatu temannya pergi menggandeng wanita. Salah satu temannya mengatakan, hari ini adalah hari ibu. Woo-yeon teringat jika hari ibu, hari ulang tahunnya Seung-hee. Woo-yeon bergegas pergi meninggalkan temannya. Saat malam tiba, Woo-yeon pulang dengan membawa bunga untuk Seung-hee. Woo-yeon melihat Seung-hee pulang diantar pacarnya. Di dalam mobil, Seung-hee diberikan kejutan hadiah kalung. Seung-hee sangat bahagia. Karena cemburu dan kesal, Woo-yeon melempar kaca mobil, lalu membuang bunganya dan pergi. Di perpustakaan, Woo-yeon melihat pacar Seung-hee sedang mengobrol dengan wanita lain.
mengajak wanita itu pergi ke London. Di pertandingan football, Wooyeon mencoba memberitahu Seung-hee, namun Seung-hee tidak percaya kepada Wooyeon. Akhirnya pertandingan dimenangkan tim Wooyeon. Di sebuah restoran, Wooyeon bersama pacarnya bernama Min Kyung dan teman-temannya sedang berkumpul makan bersama. Wooyeon terlihat sangat bahagia saat ia bersama pacarnya. Mereka saling bercanda dan tak lama kemudian Min Kyung menerima telepon dari ayahnya dan ia keluar sebentar. Sementara itu, teman-teman Wooyeon memberitahu Wooyeon bahwa Min Kyung dari keluarga kaya. Namun Wooyeon tak mengincar hartanya. Di tempat lain, Wooyeon sedang membagikan selebaran brosur. Kemudian Wooyeon melihat ke arah orang-orang yang sedang lalu lalang. Di sana, ia melihat Seung-hee dengan seorang laki-laki. Dengan rasa penasaran, Wooyeon mengikuti Seung-hee dan laki-laki itu. Ternyata Seung-hee dan laki-laki itu sedang melakukan photoshoot. Tiba-tiba Seung-hee melihat Wooyeon lalu mereka pergi ke restoran. Wooyeon sangat senang bertemu dengan Seung-hee. Meskipun Wooyeon telah memiliki pacar, namun Wooyeon tidak pernah bisa melupakan Seung-hee. Saat Wooyeon ingin minum, terlihatlah cincin yang berada di jari Wooyeon. Seung-hee baru menyadari bahwa Wooyeon telah memiliki pacar. Di kampus, saat Wooyeon sedang ingin beristirahat dari olahraga, Min Kyung memanggil Wooyeon. Kemudian mereka duduk bersebelahan membicarakan tentang Seung-hee. Min Kyung mengetahui bahwa Wooyeon akhir-akhir ini sering menemui cinta pertamanya dan menanyakan perasaan Wooyeon pada Seung-hee. Wooyeon meminta maaf dan merasa bersalah telah menyakiti Min Kyung. Lalu Min Kyung mengambil HP Wooyeon dan melihat pesan dari Seung-hee untuk tidak menemuinya lagi. Di tempat syuting, Wooyeon menemui Seung-hee kembali. Kemudian Seung-hee menarik Wooyeon. Wooyeon langsung mengatakan bahwa Wooyeon telah putus dengan Min Kyung. Seung-hee tak ingin merusak hubungan mereka karena perasaan Wooyeon yang masih tersimpan untuknya. Namun, tak bisa dipungkiri, cinta Wooyeon hanya untuk Seung-hee. Seung-hee pun pergi. Tiba-tiba baliho dari atas jatuh ingin menimpa Seung-hee. Namun Wooyeon segera melindungi Seung-hee, membiarkan baliho itu menimpa dirinya. Seung-hee panik minta tolong dan akhirnya Wooyeon dilarikan ke rumah sakit. Di rumah duka, Wooyeon menghadiri hari meninggalnya ayah Seung-hee. Saat di luar rumah duka, Wooyeon sendirian merenung. Teman Wooyeon menghampirinya dan melihatnya seperti ada yang difikirkan. Wooyeon memikirkan jika ia tidak pernah bertemu dengan Seung-hee, ia akan hidup bahagia. Ia sudah bekerja dan tidak mengalami kecelakaan. Ia sedang merenung masalah yang sudah ia lewati. Namun temannya mengingatkan dan meyakinkan Wooyeon bahwa Wooyeon sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan. Seung-hee tak sengaja mendengar percakapan Wooyeon dan temannya. Seung-hee menyimpulkan bahwa Wooyeon menyesal bertemu dengannya. Ia sangat kesal dan sedih saat mendengar perkataan Wooyeon. Lalu ia menyamakan Wooyeon dengan ayahnya yang jika ada ketidaksesuaian dalam hidup, ayah akan menyalahkan ibunya. Seung-hee mengambil keputusan jika melanjutkan hubungannya dengan Wooyeon, takut nantinya akan menyesal. Akhirnya, Seung-hee pun putus dengan Wooyeon. Seung-hee kembali ke rumah duka. Ia sangat sedih dan menangis. Alur pun kembali maju. Saat di sekolah, Wooyeon sedang mengajar pelajaran olahraga. Ia melihat ada Seung-hee. Lalu mereka berdua duduk. Seung-hee hanya diam dan bimbang. Lalu Wooyeon menyinggungnya tentang pernikahan. Seung-hee langsung menyaut akan segera menikah. Wooyeon meminta Seung-hee untuk mengirimkan undangannya. Di restoran, Wooyeon menunjukkan undangan Seung-hee kepada teman-temannya. Ia sangat mabuk dan tidak bersemangat.
Wooyeon tidak bisa menerima kenyataan bahwa Seung-hee akan menikah dengan orang lain dan bukan dengan dirinya. Di gedung pernikahan, Wooyeon masuk ke ruangan pengantin, melihat Seung-hee yang sangat cantik dengan gaun pernikahannya. Lalu ia duduk. Wooyeon menyesal telah menyakiti Seung-hee. Ia meminta maaf kepada Seung-hee. Wooyeon sangat bangga bisa mengenal Seung-hee. Berkat Seung-hee, Wooyeon bisa kuliah, bisa bertemu dengan teman-teman baru, dan mengejar cita-citanya menjadi guru. Ia sangat berterima kasih kepada Seung-hee. Karena berkat Seung-hee, ia menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Seung-hee pun berterima kasih kepada Wooyeon. Karena berkat Wooyeon, ia tidak merasa sendirian. Seung-hee menuruni tangga. Semua orang yang hadir menyambutnya dengan bahagia dan tepuk tangan. Saat berjalan, Seung-hee melihat Wooyeon dan tersenyum. Wooyeon sekilas mengingat saat-saat dulu bersama Seung-hee. Lalu ia berjalan pergi keluar. Dan Seung-hee pun menikah dengan lelaki pilihannya yang bisa membuat ia bahagia. Film pun selesai. Sekian spoiler alur cerita film On Your Wedding Day. Filmnya sedih dan dapat banget romantisnya. Tapi sayang, di ending cuma jagain jodoh orang. Ada nggak nih sedulur lama pacaran tapi nikahnya sama orang lain? Sabar ya, mungkin belum jodohnya. Sedulur, setiap film pasti mengandung makna dan nasihat-nasihat di dalamnya. Kali ini di film On Your Wedding Day memiliki nasihat yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Mau bagaimanapun dan mau dengan berbagai alasan apapun, tidak bisa kita paksakan. Biarkan cinta datang dan pergi dengan sendirinya. Seperti film ini ya sedulur, cinta datang lalu pergi, datang lagi, pergi lagi deh. Seperti jelangkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Oke, yang kedua, jaga lisan kita. Semarah apapun kita dan sebagaimanapun yang kita hadapi, selalu sabar, jangan menyalahkan masa lalu atau pasangan kita. Tanpa masa lalu kita tidak tahu akan menjadi apa. Karena masa lalu adalah maha guru yang paling berharga. Seperti film ini, Wooyeon mengeluh akan mengenal Seung-hee. Hingga Seung-hee mendengar ucapan Wooyeon membuat hubungannya berakhir begitu saja. Dan yang terakhir, ikhlas. Ini nih yang sulit sedulur. Di film ini, Wooyeon mulai ikhlas menerima keputusan Seung-hee dan berani mendatangi Seung-hee di acara pernikahannya tanpa membuat keributan. Nah, sedulur harus seperti itu ya. Jangan gara-gara cinta sedulur buta mata. Tetap sabar dan belajar ikhlas. Selalu percaya sama Tuhan. Orang yang mungkin kita cintai bukan yang terbaik menurut Tuhan. Hingga Tuhan membuatkan skenario terpahit dalam hidup kita. Tapi dari masalah itu kita belajar ya sedulur. Belajar orang yang mencintai kita dan lupakan orang yang kita cintai. Yang pergi lupakanlah, yang datang tunggulah, yang ada syukurilah. Oke sedulur, sampai di sini dulu cerita spoiler film On Your Wedding Day. Terima kasih sedulur yang sudah menonton video ini. Yuk subscribe untuk mendapatkan notifikasi spoiler film lainnya. Like, komen, dan share juga ya. Nantikan spoiler film selanjutnya. Bye!